Tidak ada deal politik, tidak ada bagi-bagi proyek. Proyek saya sudah ada jauh sebelum ibu kota diumumkan. Hashim Joyo Hadikusumo. Namanya mulai dikenal setelah sering muncul dan memberikan komentar selama pemilu dalam kapasitasnya sebagai bagian dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Sejauh yang kita tahu, dia adalah adik dari Prabowo Subianto. Cukup itu saja. Tapi tahu tidak, menurut majalah Forbes, Hashim Joyo Hadikusumo masuk 50 orang terkaya di Indonesia tahun 2020. Mau tahu kekayaannya? 10 triliun lebih. Sebagai gambaran seberapa banyak uang 10 triliun itu, kalau kamu menghabiskan 1 miliar setiap bulannya, uang itu baru habis 833 tahun ke depan. Wow! Menarik ya untuk kita ulas dari mana aja sih kekayaannya dan bisnisnya itu apa-apa aja. Itu patut kita lacak karena kabarnya ada 4 proyek Hashim Joyo Hadikusumo di IKN. Kalau kita lacak latar belakangnya, Hashim Joyo Hadikusumo kecil dan besarnya tidak di Indonesia. Sejak sekolah dasar sampai sekolah menengah, Hashim mengenyam pendidikan di Eropa. Kuliah baru di Amerika, di Universitas Pomona di negara bagian California. Karirnya juga tidak dimulai di Indonesia. Dalihnya sih tidak mau disebut memanfaatkan kekuasaan ayahnya yang saat itu jadi menteri. Jadi Hashim memulai karir di luar negeri. Awalnya Hashim magang di sebuah bank investasi sebagai analis keuangan di Perancis. Masuk dunia bisnis justru setelah Sumitro pensiun. Bisnisnya lalu dimulai jadi direktur di Indoconsult. Karena perkembangan bisnisnya yang melaju kencang, Hashim pun mulai mengakuisisi PT Semen Cibinong yang sekarang kita kenal dengan PT Holcim Indonesia. Disinilah kekayaannya meledak. Semen Cibinong yang baru aja lahir seketika diserbu masyarakat sampai perusahaannya untuk berkali-kali lipat diuntungkan dengan kelangkaan semen di Indonesia. Perlahan bukan cuma bisnis semen nih, Hashim merambah ke bisnis lain seperti industri sawit, perbankan. Ada pula PT Tirta Mas Maju Tama yang bergerak di bidang sumber daya, manufaktur, dan perdagangan. Di masa Orde Baru, bisnis Hashim ini tergolong kuat. Saat krisis moneter tahun 1998, bisnis Hashim memang sempat goyah, tapi masih bertahan hingga kini. Sekarang, semua bisnisnya itu ada di bawah naungan Arsari Group yang berdiri pada tahun 2013. Jadi, wajar sebenarnya kalau Forbes menobatkan Hashim 50 orang terkaya di Indonesia dengan harta kekayaan 10 triliun rupiah. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan soal keterlibatannya dalam proyek IKN, ada yang menarik juga nih untuk kita singgung, yaitu tentang latar belakang Hashim dan keluarganya. Apa itu? Bicara tentang agama. Kenyataannya, agama Hashim berbeda dengan Prabowo yang menganut agama Islam. Hashim ini adalah seorang Kristen Protestan. Dalihnya sih, karena keluarga besarnya sangat Pancasilais, jadi tidak mempersoalkan masalah agama. Tapi yang paling menarik untuk kita bicarakan itu adalah jejaring bisnisnya di ibu kota Nusantara. Kenapa? Karena disebut-sebut Hashim mengantongi beberapa proyek yang akan dikerjakan dekat IKN. Dikutip dari CNBC Indonesia, Hashim punya sejumlah proyek yang dikerjakan di kawasan dekat ibu kota IKN. Bahkan klaimnya Hashim adalah salah satu oligarki penguasa tanah di IKN. Bisnis itu antaranya reboisasi lahan dan konservasi orangutan. Lahan yang digarap itu seluas 172.000 hektar. Lokasinya juga persis di sebelah ibu kota baru. Ada juga proyek biofuel yang nilainya mencapai 5,4 triliun rupiah. Kemudian proyek air bersih. Isunya ya, proyek air bersih yang dimiliki Hashim nantinya akan dialirkan ke IKN Nusantara. Nilai proyek air bersih yang dikembangkan oleh PT Arsari Tirta Perdana juga fantastis, mencapai 5 triliun rupiah lebih. Tapi, dalih Hashim proyek air bersih ini sudah dikembangkan sejak 2015 sampai 2016. Tegasnya, proyek air bersih di Kalimantan Timur sudah ada sebelum adanya rencana pemerintah Presiden Joko Widodo menetapkan Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru.
Kebetulan aja katanya, letaknya persis di sebelah lahan dan hutan Hashim. Yang notabene ya secara kebetulan saja letaknya adalah persis di sebelah hutan saya. Sebenarnya, kalau kita bicara jejak politik, Hashim tidak punya jejak politik yang mengakar. Bisa dibilang, Hashim ini adalah seorang pengusaha murni, bukan politisi pengusaha. Bahkan, saat menjalani profesinya sebagai pengusaha, Hashim ini alergi dengan politik karena menganggap politik itu kotor, penuh dengan para koruptor. Tapi Hashim dapatkan nasihat dari ayahnya, Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, agar terjun ke dunia politik. Nasihatnya adalah, kalau orang baik, orang merasa dirinya baik, tidak mau masuk ranah politik, maka ranah politik akan tetap dikuasai oleh koruptor dan kekuasaan gelap. Nah, karir politiknya pun baru dimulai setelah kakaknya Prabowo Subianto mendirikan Partai Gerindra. Di Partai Gerindra, Hashim mengambil jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Hashim juga adalah orang yang mendukung penuh Prabowo Subianto dalam kontestasinya di Pilpres. Oke, pendiskusian kita tentang Hashim memang boleh menepis soal dapat proyek di IKN. Tapi faktanya, Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo yang merupakan yayasan yang berkecimpung di dunia pendidikan, budaya, dan lingkungan hidup juga berinvestasi di IKN. Artinya apa? Sulit untuk tidak menyebut kalau Hashim gak punya peran dalam proyek IKN ini. Apalagi ditambah, kalau Prabowo mulai melanjutkan IKN, patut dicurigai akan ada konflik kepentingan yang terjadi. Akan ada banyak kucuran proyek yang jatuh ke tangan Hashim. Mengingat memang sudah ada pondasi yang kuat yang sudah dibangun Hashim di sekitaran lingkungan IKN. Memang betul, belum ada satupun kontrak yang Hashim dapat dari IKN. Tapi mungkin setelah Prabowo jadi presiden, Hashim akan kecipratan proyek di IKN. Terlepas dari apakah Hashim benar punya atau tidak proyek yang digarap di IKN, penting untuk kita singgung catatan, jejak, atau sepak terjangnya sebagai pengusaha dan politisi. Pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah, apakah selama karirnya Hashim tidak punya catatan hitam? Jawabannya tidak. Kalau kita lacak, Hashim pernah ditahan atas kasus pelanggaran batas minimum pemberian kredit Bank Industri. Hashim selaku Komisaris Utama Bank Industri adalah salah satu tersangka kasus penyalahgunaan pemberian kredit kepada grup sendiri yang melanggar BMPK tanpa melaporkannya kepada Bank Indonesia. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2002. Lalu, sekitar tahun 2007 sampai 2008, Hashim juga terjerat hukum atas kasus pembelian arca secara ilegal. Dalam sidang, jaksa penuntut umum mendakwa Hashim dalam pengalihan dan pemindahan benda cagar budaya tanpa izin. Hashim juga pernah disebut pro-Amerika dan pro-Yahudi karena pernah melakukan bisnis dengan Rothschild yang memang dikenal sebagai pebisnis Yahudi. Tuduhan ini muncul seiring dengan pencalonan Prabowo sebagai presiden berpasangan dengan Sandiaga Uno. Katanya di balik pencapresan Prabowo ada kekuatan asing dari keluarga Rothschild dan keluarga Prabowo disebut sebagai antek-antek Amerika. Ya meski kemudian tuduhan itu berdasarkan konfirmasi Kominfo adalah hoax. Hashim tidak lepas dari banyak isu soal bagi-bagi proyek di IKN. Terlebih, Hashim akan punya beban sebagai adik dari Menteri Pertahanannya Jokowi dan calon presiden terpilih. Maka orang akan tetap menghubungkannya dengan adanya konflik kepentingan, meski seberapa kali pun menepis. Itu karena tidak adanya transparansi dan akuntabilitas oleh para pengusaha dan politisi. Semakin tinggi jabatan yang dipegang seseorang, semakin ketat pula pengawasan terhadap mereka. Setiap tindakan, kebijakan, sampai perkataan patut dipertanggungjawabkan. Demokrasi menuntut hadirnya dua elemen penting, yakni transparansi dan akuntabilitas. Itu juga dapat meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah. Dan yang terpenting adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan.